Halo guys, David sini dan di depan saya udah ada Apple MacBook Air dengan Apple Silicon M1. Laptop ini menarik banget sih buat saya pribadi, bukan karena laptopnya itu pakai chip terbaru dari Apple, bikinan Apple sendiri dan dapetin banyak review bagus. Buat itu, buat saya oke lah. Nanti tetap harus saya buktiin sendiri rasanya gimana. Saya juga bukan tertarik sama nih laptop karena daya tahan baterainya yang super lama, yang katanya bisa dipakai sampai 3-4 hari buat pemakaian normal. Itu juga seru sih, tapi lagi-lagi bukan itu yang bikin saya semangat sama MacBook Air 2020 yang pakai chip M1 ini. Saya semangat nyobain MacBook Air ini karena baru pertama kali saya nyobain sebuah MacBook, laptop dari Apple. Laptop dari Asus udah sering, MSI udah, Lenovo, Toshiba, Acer, Dell, laptop 100 juta udah pernah semua, tapi laptop dari Apple baru kali ini dan rasanya agak ngeri-ngeri sedap gitu. Lumayan asing sama OS-nya saya soalnya. Dari dulu nggak terlalu minat buat nyobain MacBook karena faktor macOS. Udah nyaman banget lah sama Windows. Sekarang kita coba buka plastiknya dulu. Ini udah agak kebuka dikit. Ya, saya nggak bisa bilang Windows itu terbaik sih kalau saya belum nyobain OS lain. Soalnya kalau nggak ada perbandingan kan nggak adil rasanya. Jadi saya harus niatin dah. Saya pengen tahu kenapa banyak banget orang yang pakai MacBook. Kayak Kevin juga dia pakai MacBook Pro ya. Dari tahun berapa? Tahun lalu. Dari tahun lalu dan kayaknya nggak bakal pindah Windows lagi. Ya, ketawa. Kayaknya nggak bakal pindah Windows lagi. Di video ini kita bakal coba unboxing dan setup dulu. Nanti di video selanjutnya baru saya ceritain pengalaman pakai MacBook. Oh ya, sebelumnya MacBook Air M1 ini saya dapetin dari Macbox ID ya. Kalau Anda minat sama produk-produk Apple, termasuk MacBook Air M1 ini, linknya udah saya taruh di bawah. Borong aja. Apalagi sekarang ada Harbolnas juga di Tokopedia. Dan salah satu eventnya itu ada Hari Borong Elektronik Nasional. Di sini ada kesempatan buat dapetin diskon gila-gilaan up to 99% dan cashback hingga 350.000 buat keperluan elektronik, mulai dari kamera, laptop, home appliance, peralatan gaming, dan lainnya. Buat detailnya bisa cek link di bawah ya. Sip, sekarang kita mulai aja unboxingnya. Di sini kotaknya lumayan kecil, jauh lebih kecil daripada kotak-kotak laptop yang saya tahu yang biasanya ada bonus tas, terus ada bonus apalagi yang dalam kardus, masih ada kardus lagi. Di sini dia bentuk kotaknya mirip sama iPhone doang, warnanya putih, dan di sini ada dikasih lihat produknya. Di sini ada kelihatan 2 port USB Type-C ya, sementara di sisi lainnya saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak ada pengalaman soal MacBook, jadi mungkin bakal kelihatan agak pemula pas nge-unboxing si MacBook Air ini. Ini ada MacBook Pro juga buat versi chip M1, tapi katanya cuma beda di soal touch bar-nya aja dan perbedaan-perbedaan lain yang nggak terlalu pengaruh. Jadi saya pilih MacBook Air aja yang punya spek 8 GB buat RAM-nya, terus SSD-nya 256 GB. Di sini kalau kita mau RAM-nya 16 GB bisa juga, ada SSD sampai 2 TB juga. Di sini ukuran layarnya 13 inci, lebih tepatnya 13,3 inci. Di sini kecil banget secara diagonal, Retina LED dan lain-lain, True Tone teknologi. Ini resolusinya 2560 x 1600, pakai Thunderbolt, terus apalagi ada stereo speaker dan lain-lain. Dia pakai Touch ID juga. Beratnya sendiri di sini dia ketulisnya 1,29 kilo. Itu aja sih. Sekarang kita langsung unbox aja. Ini pengalaman unboxnya beda dari laptop Windows sih. Kalau laptop Windows kita angkat atau gimana, tapi ini itu sama-sama aja. Tapi karena Apple jadi rasanya sok-sok dispesialin gitu. Di sini kotaknya. Oke, ini saya pilihnya varian yang grey ya. Ada varian warna gold dan warna silver juga. Tapi grey kayaknya paling aman karena ya memang kalau mikirin MacBook biasanya warnanya kayak gini. Kita taruh dulu di sini. Di sini kita dapat juga kabel. Wow, ini gulungannya panjang sih. Ini dari Type-C to Type-C. Yap, MacBook udah pakai Type-C to Type-C, tapi entah kenapa iPhone masih pakai Lightning dari dulu kayak gitu. Ya, MacBook baru akhir-akhir ini sih. Kalau dulu kan dia pakainya MagSafe. Di sini ada buku-buku panduan juga yang keisi apa nih? Sini nggak ada, ini lumayan tebal. Ada tulisan MacBook Air. Ini ada stiker juga yang warnanya silver kayak gini. Ini lebih gede daripada logo yang sini ya. Mungkin buat Anda yang pengen logo Apple-nya kelihatan lebih gede lagi bisa ditempel di sini, jadi pamernya lebih kerasa lagi. Di sini oke, buk tunjuk.
Ada buku petunjuk lagi. Ini satu lembar doang mungkin. Oh, ini service cardnya. Di sini ada power adapter, masih dapat power adapter, nggak kayak si iPhone-nya. Wow, dapat power adapter ya. Oke. Terus di dalam sini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Simple banget loh. Nggak ada, kalau di laptop biasa itu apa lagi ya? Kabel, gulungan kabelnya jauh lebih tebal daripada ini, atau ya udah lupa sih. Soalnya kalau unboxing laptop yang biasa memang nggak terlalu diperhatiin. Yang penting angkat laptopnya, angkat adapternya, dan ini kira-kira sama aja. Oke, sekarang kita coba buka si MacBook Air 2020. Oke, ini harganya kalau nggak salah dibuat base modelnya $999, saya nggak terlalu ingat, jadi bisa dikoreksi kalau saya salah. Bedanya sekitar $300 sama MacBook Pro. Oke, ini tipis banget sih, dan beratnya 1 kiloan. Nggak kerasa terlalu enteng, tapi juga nggak terlalu berat. Feel-nya solid banget, tapi kok ini suaranya kayak dari plastik gitu ya. Feel-nya sih bagian bawahnya dari metal banget. Dan ini dingin, jadi harusnya ini metal. Sini ada logo Apple. Sisanya sih sama aja, bagian bawahnya nggak ada lubang sama sekali, karena ini salah satu ciri khas dari Apple MacBook Air yang chip M1, karena dia sama sekali nggak ada kipas. Wah, itu saya masih bingung sampai sekarang. Laptop nggak ada kipas loh. Wow. Kalau MacBook Pro dia punya kipas. Sini nggak ada lubangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat bagian sini, biasanya kan kalau laptop itu sini ada lubangnya, sini ada lubangnya, atau bagian belakang ada lubangnya. Apalagi laptop gaming itu udah kayak lubangnya sebanyak mungkin, lebih bagus. Tapi sini sama sekali nggak ada. Bahkan portnya pun, lubang portnya pun sedikit banget. Itu yang negatif banget dari laptop ini. Cuma ada 2 port USB Type-C. Sama di sini ada port buat audio jack, sisanya nggak ada, jadi kita harus pakai dongle. Ini kesan pertama saya lumayan campur aduk. Awalnya keren banget karena nggak ada lubang buat fan-nya, katanya thermal. Ini belum saya hidupin tapi udah kebuka, udah ada suaranya. Nggak ada lubang buat thermal, tapi lubang buat portnya juga sangat nyusahin. Oh, nggak ada suara. Oke, sini ada pembatas buat layarnya, jadi kita coba kletek aja. Langsung hidup loh. Oke. Buat yang belum pernah ngerasain gimana rasanya unboxing MacBook, mungkin ini bisa jadi. Oke, ini bisa jadi referensi juga. Di sini ada speaker yang stereo, dan sisanya sih sama sih. Ini touchpad-nya gede banget. Ini coba saya setting dulu. Banyak settingannya. Dari tadi kayaknya udah oke-okein 10 lebih deh. Ini sekarang kita masuk ke Touch ID. Jadi dia ada pembaca fingerprintnya di bagian sini. Jadi sistemnya mirip sama Windows Hello sih. Jadi ini bukan sesuatu yang asing lagi. Kalau ditekan bisa juga tombol. Nih ada suaranya. Oke, Touch ID is ready. Tadi ada suaranya. Terus kita continue. Apalagi nih? Banyak. Oke, choose your look. Jadi bisa pilih dark, nah ini aja. Oke. Hebat loh, ini sama sekali nggak true tone. Oke. Sama sekali nggak ada suaranya. Biasanya Windows itu kan salah satu penyakitnya itu tiba-tiba kipasnya, apalagi laptop gaming, kipasnya langsung kayak ngamuk gitu loh. Tapi ini bebas dari masalah itu karena memang dari awal nggak ada kipas. Kayak laptop mati gitu. Yep. Memang sama sekali nggak ada kipasnya. Jadi di sini akhirnya kita udah masuk ke bagian wallpaper. Ini benar-benar harus saya cari tahu dulu apakah ini langsung brightness-nya naik. Oh iya deh, ini langsung brightness-nya naik. Jadi mirip fungsi FN. Yang sering pakai MacBook mungkin ketawa-ketawa kali yang ngeliatin saya. Itu kok kayak cupu banget sih, nggak ngerti cara pakai Mac. Tapi di sini saya bakal coba pelajarin. Bakal saya pakai buat ngegantiin laptop Asus saya buat sementara, dan mungkin di video review nanti bakal saya tes apakah bakal saya kasih kesimpulan apakah saya bakal benar-benar senang sama MacBook sampai pindah, apakah mending Windows aja yang inovasinya kerasa lebih banyak gitu. Kalau ini kan inovasinya ada di baterai sama kecepatannya yang katanya kenceng banget. Sisanya sih coba dulu. Ada yang menarik nggak dari ini? Pencet semua icon di sini. Ini. Oh iya, nggak harus.
Oke, jadi sini Satu-satu. Finder. Klik langsung. Oh. Iya sih. Seperti itu. Oke, cepet sih. Yep. Enggak sih, kalendernya delay tuh. Apple TV. Oh iya, ini lumayan cepet sih. Kalau kita standarin sama Windows, ini kenceng sih. MacBook Pro kalah. MacBook Pro kalah. Oke. Yang 15 inci. Terus apa lagi nih? Ada yang menarik lagi nggak? Sebelum kita tutup videonya, belok sini. Oke. Ada lagi nggak? Ya, ini looks-nya kayak Apple banget sih. Tutupnya gimana? Bentar. Komen. Oh, ada merah nih. Kalau ini tahu lah kalau ini. Oke. Nggak bisa. Komen. Kontrol ya komen itu. Komen Q. Oke. Q. Mantap. Oke, ada notif. Aduh. Oke. Save komen Q aja. Entahlah, kelihatannya bakal ribet ya. Cuma namanya juga belajar, dulu pas baru belajar Windows aja bisa buka Microsoft Word aja. Wah, nilai 10 buat pelajaran komputer di kelas 2 SD. Padahal baru bisa buka itu, baru bisa save file aja udah keren banget. Jadi di sini butuh proses juga. Jadi gitu aja dulu unboxing buat MacBook Air 2020 yang pakai chip M1. Kesan pertama saya kipasnya itu yang paling kayak laptop mati dari tadi mainnya. Tapi juga ada kesan jelek di sini, cuma ada 2 port USB Type-C, nggak ada Type-A, nggak ada HDMI, nggak ada yang biasa sering dipakai itu Type-A sih. Buat colokin receiver mouse juga nggak bisa, jadi bener-bener harus pakai mouse yang pakai Bluetooth. Untung saya pakai Bluetooth. Sisanya nanti kita coba lihat di video review aja. Buat sekarang, like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, sini ada Maps. Kayak itu ya, iOS. Oh, oke. Harusnya bakal lebih gampang nih. Oke. Nah, nggak bisa gini juga. Bezelnya juga bagian atas agak tebel. Oke.